Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zalfahajar Aini dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan NPM 200107025. Dalam video ini saya akan mereview jurnal termodinamika dengan judul Termodinamika Transport Ionik Natrium Klorida dalam air dan campuran tertentu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang natrium klorida. Natrium klorida dikenal dengan garam dapur. Senyawa ini memiliki rumus NaCl dan larut dalam air. Natrium klorida merupakan senyawa yang berwujud padat, bentuk kristal, dan berwarna putih. Natrium klorida merupakan senyawa ionik karena adanya ikatan antara logam natrium dengan non-logam klorin. Natrium klorida di dalam air dapat terion menjadi ion-ion penyusunnya. Di alam, NaCl tersebar merata. Air laut mengandung 1-5% natrium klorida. Selain itu, garam murni dapat ditemukan dalam garam halit atau garam batu. Untuk mendapatkan produk natrium klorida yang berasal dari laut, biasanya dilakukan proses penguapan. Natrium klorida mempunyai ikatan ionik yang terbentuk karena kecenderungan atom menangkap atau melepaskan elektron agar tercapai konfigurasi gas mulia. Natrium sebagai atom logam cenderung melepaskan elektron menjadi ion positif, sedangkan atom klorin cenderung menangkap elektron dan menjadi ion negatif. Natrium memiliki nomor atom 11 untuk stabil. Natrium melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya, sedangkan klorin memiliki nomor atom 17. Untuk stabil, klorin menangkap 1 elektron dari atom lain, sehingga jika natrium dengan klorin berikatan akan terjadi serah terima elektron yang menyebabkan mereka berikatan ionik. Ada 2 atom penyusun NaCl, yaitu natrium dan klorin. Natrium merupakan logam lunak yang sangat reaktif dengan warna keperakan. Karena kereaktifannya, natrium disimpan pada minyak atau gas inert sehingga tidak dapat bereaksi dengan oksigen pada udara. Natrium merupakan konduktor listrik dan panas yang baik karena hanya memiliki 1 elektron pada kelompok valensinya sehingga menghasilkan ikatan logam yang lemah. Atom natrium memiliki 11 elektron, lebih banyak 1 elektron daripada gas neon yang stabil. Oleh karena itu, atom natrium lebih mudah kehilangan elektron pada kulit terluarnya dan menjadi bermuatan positif daripada menjadi bermuatan negatif. Oleh karena itu, energi ionisasi pertamanya cukup rendah, yaitu pada 495,8 kJ per mol. Sebaliknya, energi ionisasi kedua sangat tinggi, yaitu 4562 kJ per mol. Akibatnya, natrium membentuk senyawa ionik dengan permuatan Na+. Titik lebur natrium 98 derajat Celcius dan titik-titik 883 derajat Celcius. Natrium lebih rendah daripada litium, tetapi lebih tinggi daripada logam alkali yang lebih berat, seperti kalium, rubidium, dan cesium. Atom penyusun NaCl lainnya adalah klorin. Klorin berwujud gas dan berwarna kuning kehijauan pada suhu kamar. Unsur ini adalah unsur yang sangat reaktif dan oksidator kuat akibat afinitas elektron dan elektronegativitas yang tinggi. Ada beberapa cara untuk mensintesis garam dapur. Pertama, dapat digunakan metode kristalisasi. Metode ini didasarkan pada perbedaan daya kelarutan antar zat yang dimurnikan dengan zat lain dalam suatu pelarut tertentu. Ada beberapa syarat suatu pelarut dapat dipakai dengan proses ekstraksi, yaitu perbedaan kelarutan yang besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor, mudah dipisahkan dari kristal, dan tidak mudah bereaksi dengan kristal. Natrium klorida biasanya mengandung pengotor berupa ion-ion. Agar daya larut NaCl dengan pengotor cukup besar, maka pelarut dilakukan penambahan zat-zat tertentu yang akan membentuk senyawa garam sukar larut dalam air. Penambahan zat pengikat pengotor akan menyebabkan interaksi antara zat pengotor dengan pengotor yang akan mengendap. Selain cara ini, kristalisasi juga dapat dilakukan dengan cara membuat larutan jenuh dengan menambahkan ion sejenis ke dalam larutan zat yang akan dipisahkan.
Tahap pertama dilakukan pelarutan NaCl ke dalam air, kemudian ditambahkan zat pengotor seperti natrium karbonat atau natrium oksalat lalu disaring. Setelah didapatkan filtrat, dilakukan pemanasan sebagai upaya menguapkan semua air yang terdapat dalam filtrat. Kristalisasi dibutuhkan jika garam yang dihasilkan belum murni atau masih ada zat pengotor. Selain kristalisasi, dapat digunakan pemurnian garam menggunakan metode hidrotraksi dengan mencuci kristal garam dengan larutan garam jenuh dan ekstraksi. Natrium klorida memiliki konduktivitas listrik yang besar, ditentukan oleh beberapa faktor seperti konsentrasi larutan. Semakin encer larutan, semakin besar konduktivitas dari larutan. Hal ini disebabkan karena ion-ion yang terdapat dalam larutan lebih bebas bergerak. Arus listrik yang terjadi disebabkan karena adanya pergerakan dari ion-ion tersebut. Natrium klorida mempunyai beberapa sifat termokimia dalam fasa padat. Pada tekanan sebesar 1 atm dan suhu sebesar 25 derajat Celcius, nilai dari termokimia natrium klorida yaitu delta GF min 411,2 kJ per mol, delta HF min 384,1 S derajat 72,1 dan C derajat 50,5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi pada molekul pada natrium klorida serta pergerakan molekul natrium klorida. Kemudian digunakan sebagai analisis jari-jari atom penyusunnya dengan menggunakan ChemDraw 3D serta digunakan untuk menganalisis sifat-sifat khusus dari natrium klorida. Analisis molekul NaCl menggunakan ChemDraw 3D atau 3 dimensi dilakukan beberapa hal, yaitu A. Menghitung pergerakan molekul menggunakan MFF94 dari molekul yang terdiri dari MFF94 minimization MMFF94 molekular dinamik dan MMFF94 energi and granite. B. Menghitung jari-jari atom natrium dan atom klorida. C. Menganalisis bentuk molekul pada pelarut air menggunakan solvent accessible. Natrium klorida memiliki bentuk kristal berwarna putih dengan struktur kristal adalah kubus yang berpusat pada wajah. Natrium klorida dapat terion dalam air jika dilarutkan dengan perbandingan pelarut yang lebih banyak. Termokimia terbagi atas dua bagian, yaitu entropi molar standar dan entalpi molar standar. Entropi molar standar adalah entropi 1 mol standar T sama dengan 25 derajat Celcius dan tekanan atau P sama dengan 1 atm. Biasanya entropi molar standar disimbolkan dengan S derajat, sedangkan perubahan entalpi 1 mol S keadaan standar. Ada istilah lain dalam termokimia yaitu energi bebas Gibbs yang menyertai pembentukan 1 mol zat dari atom penyusunnya dalam keadaan standar. Energi bebas Gibbs diberi simbol delta G derajat F. Semua unsur dalam keadaan standarnya memiliki nilai energi bebas Gibbs pembentukan standar sama dengan 0, seperti tidak ada perubahan yang terlibat. Ada 3 pergerakan ion dalam larutan, yaitu difusi, migrasi, dan koneksi. Migrasi adalah pergerakan ion akibat pengaruh potensial dalam larutan. Difusi adalah pergerakan ion akibat pengaruh konsentrasi larutan, dan koneksi adalah pergerakan ion akibat pengaruh termal pada larutan. Ion yang tersolvasi dikelilingi oleh ion hidrogen yang tersolvasi oleh air dengan bentuk H3O. Jika NaCl dilarutkan dalam air, maka akan terjadi pergerakan ion-ion secara difusi. Artinya, ion Na+ dan Cl- bergerak dalam larutan akibat pengaruh konsentrasi larutan. Semakin encer larutan, semakin mudah ion bergerak dalam air. Ada beberapa parameter yang menyebabkan ion NaCl bergerak dan menghantarkan arus listrik.
Yang pertama, konduktivitas. Konduktivitas merupakan gerak ion yang terjadi akibat pengaruh medan listrik. Hal ini menyebabkan larutan dapat menghantarkan listrik kemanapun suatu larutan dalam menghantarkan listrik tersebut dengan konduktivitas listrik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan ion dalam bergerak sehingga menghasilkan listrik, diantaranya sebagai berikut. A. Konsentrasi ion. Pada larutan encer, ion lebih mudah bergerak sehingga daya hantarnya semakin besar. B. Adanya hidrasi. Pada pelarut senyawa NaCl, ion-ion yang tersusun rapat akan terikat oleh molekul-molekul air. Molekul-molekul air tersebut akan menyusup di sela-sela butir ion tersebut dan akhirnya natrium dan klorin akan terlepas satu sama lain dalam bentuk ion dan bergerak bebas dalam larutan. C. Gaya tarik antar ion. Semakin besar gaya tarik, semakin lambat gerakan ion. D. Temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin cepat gerakan ion. D. Viskositas. Semakin besar viskositas larutan, semakin lambat gerakan ion dalam larutan. Selanjutnya, kegunaan NaCl. Natrium klorida memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah di dalam tubuh, natrium klorida dapat berperan sebagai mengatasi atau mencegah hilangnya natrium akibat beberapa hal seperti dehidrasi, keringat berlebih, dan sebagainya. NaCl juga berperan dalam tubuh sebagai penyerap dan pengangkut nutrisi, menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan, mengirimkan sinyal saraf, kontraksi, dan rileks otot-otot. Selain berperan dalam tubuh, NaCl dapat digunakan untuk makan seperti bumbu makanan, pengawet alami, meningkatkan warna alami makanan, mengawetkan daging, dan mengasinkan makanan. Kemudian, NaCl dapat digunakan sebagai rumah tangga seperti pembersih panci dan wajan, mencegah cetakan, menghapus noda dari grease, mencegah pembentukan es pada jalan bersalju. Selain itu, NaCl digunakan sebagai bahan cairan infus. Kesimpulan dari mereview jurnal termodinamika tentang natrium klorida yaitu natrium klorida merupakan senyawa dengan rumus molekul NaCl. Natrium klorida paling banyak digunakan sebagai bumbu masakan dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida dapat disintesis dengan metode kristalisasi atau dengan metode hidrotraksi. Atom-atom penyusun natrium klorida adalah atom Na dan atom Cl. Untuk mengetahui bentuk molekul dan pergerakan molekul yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti suhu, menggunakan permodelan dengan software ChemOffice 15. Permodelan dilakukan pada aplikasi ChemDraw 3 dimensi sebagai analisis molekuler dalam 3 dimensi dan aplikasi ChemDraw 2 dimensi sebagai analisis molekuler dalam 2 dimensi. Sekian review jurnal dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.